Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita kembali belajar bersama ya. Yuk mulai belajar. Sebelumnya, saya ingin menyapa adik-adik yang ada di rumah nih. Halo adik-adik, gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga kabar kalian senantiasa baik selalu ya. Perkenalkan, nama saya Anita Nur Afifah dengan NIM 200210101003, berasal dari Universitas Jember. Selanjutnya, yuk kita belajar. Pernahkah adik-adik melihat benda yang terdapat pada gambar di samping ini? Terdapat gambar jam dinding, ban mobil, dan juga komedi putar. Coba kita perhatikan dan kita bayangkan bahwasannya ban mobil itu dapat diputar ke kanan atau diputar ke kiri. Dengan kata lain, ban mobil itu dapat diputar searah jarum jam dan juga dapat diputar berlawanan arah jarum jam. Nah, proses memutar ban inilah yang termasuk dalam rotasi. Nah, sebenarnya apakah itu yang dimaksud dengan rotasi? Jadi, rotasi adalah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan cara memutar titik-titik tersebut sejauh atau sebesar sudut alfa terhadap suatu titik tertentu. Hasil rotasi pada bidang ditentukan oleh yang pertama, titik pusat rotasi, yang kedua, besar sudut rotasi, dan yang ketiga, arah sudut rotasi. Kita perhatikan gambar jam dinding di samping ini. Misalnya, titik putih di tengah jam dinding ini merupakan titik pusat rotasi. Dan yang dimaksud dengan arah sudut rotasi itu ada dua macam, yakni arahnya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Berarti arah tersebut bergerak ke kiri. Sedangkan arah yang searah dengan jarum jam berarti arah tersebut bergerak ke kanan. Kemudian, apakah yang dimaksud dengan sudut rotasi? Sudut rotasi merupakan sudut antara garis yang menghubungkan titik asal dan pusat rotasi, dan garis yang menghubungkan titik bayangan dan pusat rotasi. Jadi, dimisalkan titik putih pada jam dinding di samping ini merupakan pusat rotasi, dan titik ini merupakan titik asal, dan titik ini merupakan titik bayangan atau hasil dari rotasi. Maka yang dimaksud dengan sudut rotasi adalah sudut yang terletak di antara kedua garis ini. Selanjutnya, sudut rotasi itu akan bernilai negatif apabila diputar searah dengan jarum jam. Sebaliknya, sudut rotasi akan bernilai positif apabila diputar berlawanan dengan arah jarum jam. Terdapat dua macam rotasi berdasarkan koordinat titik pusat. Yang pertama, rotasi terhadap titik pusat 0,0 dan yang kedua, rotasi terhadap titik pusat A, B. Gambar yang terletak di sebelah kiri merupakan contoh rotasi dengan titik pusatnya berkoordinat 0,0. Sedangkan gambar yang terletak di sebelah kanan merupakan rotasi dengan titik pusatnya itu berkoordinat A, B. Selanjutnya, kita akan belajar terkait dengan rotasi terhadap titik pusat 0,0. Misalkan, terdapat sebuah titik A, X, Y akan dirotasikan sebesar sudut alfa dengan pusat 0,0 dan akan menghasilkan titik A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen dan dapat dituliskan sebagai berikut.
Jadi, ketika terdapat titik A dengan koordinat x, y yang akan dirotasikan dengan pusat 0,0 sebesar sudut alfa, maka akan menghasilkan titik bayangannya yang disebut dengan A aksen yang berkoordinat x aksen, y aksen. Untuk mencari koordinat dari x aksen, y aksen dapat digunakan rumus berikut. X aksen, Y aksen sama dengan perkalian matriks berordo 2 kali 2 dengan elemennya adalah cos alfa, negatif sin alfa, dan cos alfa. Dengan alfa itu merupakan besar sudut rotasi. Kemudian matriks tersebut dikalikan dengan matriks berordo 2 kali 1 yang elemennya adalah X dan Y, di mana X dan Y merupakan titik yang akan dirotasikan. Selanjutnya adalah rotasi terhadap titik pusat A, B. Misalkan terdapat sebuah titik A dengan koordinat x, y akan dirotasikan sebesar sudut alfa dengan pusat A, B dan akan menghasilkan titik A aksen dengan koordinat x aksen, y aksen dan dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi, ketika terdapat titik A dengan koordinat x, y akan dirotasikan dengan titik pusatnya adalah A, B dengan besar sudutnya alfa, maka akan tercipta hasil titik bayangannya yang disebut dengan A aksen dengan koordinat x aksen, y aksen. Untuk mencari koordinat A aksen dengan koordinatnya adalah x aksen, y aksen, kita dapat menggunakan rumus berikut, yakni perkalian matriks berordo 2 kali 2 dengan elemennya adalah cos alfa, negatif sin alfa, cos alfa dikalikan dengan matriks berordo 2 kali 1 dengan elemennya adalah x min A dan y min B ditambah dengan matriks berordo 2 kali 1 dengan elemennya adalah A dan B, di mana A dan B ini merupakan pusat dari rotasi. Setelah membahas terkait materi, sekarang waktunya kita untuk menerapkan pengetahuan kita dengan mengerjakan soal-soal berikut ini. Soal yang pertama, seorang pilot mengarahkan pesawatnya berbelok ke kanan sebesar 90 derajat dari titik negatif 4, negatif 2 dengan pusat rotasi negatif 1,0. Terletak pada posisi berapakah pesawat sekarang? Untuk menyelesaikan permasalahan ini, terlebih dahulu kita dapat menuliskannya dengan titik A yang berkoordinat negatif 4, negatif 2 yang akan dirotasikan dengan titik pusatnya adalah negatif 1,0 sebesar 90 derajat dengan catatan pesawat itu dibelokkan ke kanan. Dalam artian pesawat tersebut bergerak searah dengan jarum jam, sehingga besar sudut rotasi bernilai negatif yang akan menghasilkan titik A aksen yang berkoordinat x aksen, y aksen. Untuk mencari koordinat dari titik A aksen, kita dapat menggunakan rumus berikut, yakni mengalihkan matriks 2 kali 2 dengan elemennya adalah cos negatif 90 derajat, negatif sin negatif 90 derajat, sin negatif 90 derajat, dan cos negatif 90 derajat dikalikan dengan matriks berordo 2 dikali 1 dengan elemennya adalah negatif 4 ditambah 1 dan negatif 2 dikurangi 1. Kemudian ditambah dengan matriks yang elemennya adalah negatif 1 dan 0. Negatif 90 derajat merupakan besar sudut rotasi, sedangkan negatif 4 dan negatif 2 merupakan titik yang akan dirotasikan. Dan negatif 1 serta 0 merupakan titik pusat rotasi. Setelah itu, kita terlebih dahulu dapat mencari nilai
dari setiap elemen dari matriks yang berordo 2 dikali 2, sehingga didapatkan elemennya adalah 0, 1, negatif 1, dan 0, yang akan dikalikan dengan matriks yang elemennya adalah negatif 3 dan negatif 2. Setelah itu dijumlah dengan matriks yang berelemen negatif 1 dan 0. Matriks dengan elemen negatif 3 dan negatif 2 diperoleh dari matriks berikut. Setelah itu, kalikan matriks berordo 2 kali 2 ini dengan matriks berordo 2 dikali 1, sehingga dihasilkan matriks berordo 2 kali 1 dengan elemennya adalah negatif 2 dan 3, kemudian dijumlahkan dengan matriks yang berelemen negatif 1 dan 0, sehingga didapatkan hasil matriks yang berordo 2 dikali 1 dengan elemennya adalah negatif 3 dan 3. Maka didapatkan koordinat dari titik A aksen adalah negatif 3,3. Setelah ditemukan posisi pesawat setelah dirotasikan, untuk mempermudah pemahaman kita terkait dengan permasalahan ini, mari kita simak media pembelajaran berikut ini. Setelah kita melakukan perhitungan tadi, selanjutnya untuk mempermudah pemahaman kita dalam menyelesaikan permasalahan tadi, kita akan menggunakan media berikut untuk menggambarkan ilustrasi terkait pergeseran pesawat yang dimaksud dalam soal, yaitu seorang pilot mengarahkan pesawatnya berbelok ke kanan sebesar 90 derajat dari titik negatif 4, negatif 2 dengan pusat rotasi negatif 1,0. Terletak pada posisi berapakah pesawat sekarang? Awal mulanya kita posisikan pesawat pada koordinat negatif 4, negatif 2. Setelah itu, kita atur titik pusatnya menjadi negatif 1,0. Selanjutnya, berdasarkan soal tadi, mari kita arahkan pesawat ini agar berbelok ke kanan sebesar 90 derajat. Dari sini, coba perhatikan posisi pesawat terakhir. Pesawat terakhir ini terletak pada koordinat negatif 3,3. Selanjutnya, mari kita lihat pergeseran pesawat ke arah kanan sebesar 90 derajat. Pada media berikut, titik koordinat awal pesawat negatif 4, negatif 2 di sini disimbolkan dengan huruf A. Sedangkan titik pusatnya disimbolkan dengan huruf B. Dan titik akhir atau posisi akhir pesawat disimbolkan dengan huruf A aksen. Pergeseran pesawat yang terjadi diperlihatkan dengan animasi berikut ini. Selanjutnya, untuk soal yang kedua, seorang pilot mengarahkan pesawatnya berbelok ke kiri sebesar 90 derajat dari titik 10, negatif 2 dengan pusat rotasi 0,0. Terletak pada posisi berapakah pesawat sekarang? Untuk menyelesaikan permasalahan berikut, kita dapat menuliskannya dengan titik A yang berkoordinat 10, negatif 2 yang akan dirotasikan dengan titik pusat rotasi 0,0 sebesar 90 derajat dengan catatan pesawat berbelok ke kiri, dalam artian gerak pesawat berlawanan arah jarum jam, sehingga nilai sudut rotasi adalah positif, yang akan menghasilkan titik A aksen yang berkoordinat X aksen, Y aksen. Untuk mencari koordinat dari titik A aksen, kita dapat menggunakan rumus berikut, yakni mengalikan matriks berordo 2 kali 2 dengan elemennya adalah cos 90 derajat, negatif sin 90 derajat, sin 90 derajat, dan cos 90 derajat, dikalikan dengan matriks berordo 2 kali 1, yakni 10 dan negatif 2.
di mana 10 dan negatif 2 ini merupakan titik asal atau titik yang akan dirotasikan. Setelah itu, kita cari terlebih dahulu nilai dari setiap elemen dari matriks yang berordo 2 dikali 2, sehingga ditemukan nilainya adalah 0, negatif 1, 1, dan 0, yang dikalikan dengan matriks berelemen 10 dan negatif 2. Sehingga didapatkan hasil matriks berordo 2 kali 1 dengan elemennya adalah 2 dan 10. Sehingga didapatkan koordinat dari titik A aksen adalah 2,10. Untuk mempermudah pemahaman kita terkait permasalahan ini, mari kita simak media pembelajaran berikut ini. Setelah kita melakukan perhitungan tadi, sama seperti soal sebelumnya, untuk mempermudah pemahaman kita dalam menyelesaikan permasalahan tadi, kita akan menggunakan media berikut untuk menggambarkan ilustrasi terkait pergerakan pesawat yang dimaksud dalam soal, yaitu seorang pilot mengarahkan pesawatnya berbelok ke kiri sebesar 90 derajat dari titik 10,2 dengan pusat 0,0. Terletak pada posisi berapakah pesawat sekarang? Awal mulanya, kita posisikan pesawat pada koordinat 10,2. Setelah itu, kita atur titik pusat rotasi pada 0,0 sesuai dengan perintah soal tadi. Setelah itu, mari kita arahkan pesawat ini agar berbelok ke kiri sebesar 90 derajat. Sehingga didapatkan koordinat akhirnya adalah negatif 2,10. Mari kita perhatikan pergeseran pesawat berikut ini. Dapat kita lihat titik pusatnya itu disimbolkan dengan huruf B dan titik asal koordinat pesawat disimbolkan dengan huruf A dan titik akhir pesawat disimbolkan dengan huruf A aksen. Sedangkan untuk besar sudutnya disimbolkan dengan alfa. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.